Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya, Siti Khadijah. Baik, kali ini saya akan sedikit membahas tentang sejarah dan perkembangan e-commerce. Kali ini saya akan mengambil studi kasus pada e-commerce PT Shopee International Indonesia. Baik, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Langsung saja, yang pertama ada pengertian e-commerce. E-commerce adalah segala aktivitas yang terkait tentang transaksi online yang dilakukan melalui internet atau jaringan elektronik lainnya, seperti perbankan online, proses jual beli, hingga penawaran jasa. Faktor terbesar yang menyebabkan peningkatan e-commerce adalah tingginya angka pertumbuhan penduduk di Indonesia, sehingga pada tahun 2019, kelas menengah di Indonesia mencapai peningkatan sebesar 21% dari total populasi. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya penduduk ini berpengaruh pada aktivitas berbelanja online. Selanjutnya, sekilas tentang Shopee. Shopee Indonesia adalah salah satu marketplace yang hadir di tanah air. Masuk Indonesia sejak tahun 2015, kesuksesan Shopee sudah tidak dipungkiri lagi. Karena sejak tahun 2015 hingga sekarang, pengguna Shopee baik penjual maupun pembeli masih terus meningkat. Bahkan, total download aplikasi Shopee di Play Store mencapai angka 50 juta. Hal ini tentu saja membuktikan bahwa Shopee adalah salah satu marketplace yang digemari oleh warga plus 62. Shopee berdiri pada tahun 2015 ini di 7 wilayah berbeda di Asia. Sejarah Shopee di Indonesia sendiri mulai pada Desember 2015. Saat ini, Shopee dikelola oleh Sea Group yang merupakan perusahaan milik Forestlay. Perkembangan Shopee. Shopee didirikan dengan tujuan untuk menyediakan platform yang bisa digunakan baik oleh penjual maupun pembeli dari berbagai belahan Asia Tenggara demi tercapainya dunia yang lebih baik melalui transformatif teknologi. Tujuan Shopee juga untuk menawarkan pengalaman berbelanja dan berjualan online dengan berbagai macam pilihan produk, jasa fulfillment yang mudah digunakan dari berbagai macam komunitas sosial. Pada bulan Desember 2015, Shopee berhasil menggelar Shopee University di Taiwan. Kemudian disusul oleh Shopee University di Indonesia. Berkat sesi Shopee University yang digelar, maka para seller Shopee di seluruh wilayah berhasil mendapatkan keuntungan yang bermanfaat. Di Indonesia sendiri, Shopee mampu bersaing dengan marketplace lainnya yang ada di Indonesia dengan fitur-fitur yang menarik, program gratis ongkir, dan pilihan produk yang bermacam-macam, sehingga banyaknya masyarakat Indonesia yang betah berjualan dan berbelanja di Shopee. Perkembangan Shopee di Indonesia bisa dikatakan sangat pesat dibandingkan dengan perkembangan marketplace lainnya. Perkembangan ini tentu saja dipengaruhi oleh fitur-fitur canggih yang disediakan oleh Shopee. Dengan fitur-fitur tersebut, maka Shopee dikenal baik oleh masyarakat Indonesia, sehingga banyak masyarakat yang tertarik hanya menggunakan Shopee. Dan pada akhir tahun 2021 kemarin, menjadi momentum penting yang dimanfaatkan oleh pemain e-commerce untuk meningkatkan nilai saing dan menghadirkan rangkaian inovasi, fitur hingga penawaran yang menarik dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dengan perkembangnya Shopee di Indonesia bisa dikatakan sangat pesat. Di sisi lain juga Shopee mengalami badai startup global yang melakukan aksi PHK pada tahun 2022. Kini, giliran startup e-commerce terbesar di tanah air yang mengikuti langkah serupa.
tidak diketahui pasti berapa banyaknya karyawan Shopee yang diberhentikan. Namun, berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia, ada sekitar 3% karyawan yang terdampak. Apabila total karyawan Shopee mencapai 6.000 orang, artinya sekitar 186 orang yang dirumahkan. Menariknya, jumlah tersebut jauh dari data yang masuk ke daftar milik akun komunitas karyawan startup e-commerce. Dan jumlah ex-karyawan Shopee yang mengisi daftar pencarian kerja yang disediakan mencapai 515 nama. PHK yang dilakukan Shopee sebenarnya bukan hal baru, karena sudah dilakukan di berbagai negara lain juga. Dan semakin banyaknya saingan pada marketplace lainnya dan berkurangnya penggunaan pada aplikasi Shopee, akhirnya Shopee menutup kantornya di sejumlah negara Amerika Latin. Laporan Reuters mengutip 3 sumber mengatakan perusahaan menutup operasional lokal di Chile, Kolombia, dan Meksiko. Bahkan Shopee juga menutup seluruhnya toko di Argentina. Dan di tengah kondisi ekonomi yang diwarnai dengan gejolak akibat kenaikan suku bunga dan keringnya likuiditas, pendanaan startup memang sulit jika dibandingkan dengan tahun lalu. Oleh sebab itu, tidak heran jika banyaknya startup yang melakukan efisiensi, salah satunya dengan melalui PHK. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin segitu tadi kasus yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.